Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Saya ingin merespon sebuah aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai macam kampus ya, yaitu sebuah aksi penolakan terhadap guru besar yang ikut politik atau ikut cawe-cawe dalam kondisi politik kita. Di spanduk kita lihat di sana tertulis guru besar itu mendidik bukan berpolitik. Nah, di sini saya ingin berpendapat bukan untuk meluruskan tapi hanya sekedar memberi pendapat bahwa dalam dunia akademisi sebuah perbedaan itu boleh-boleh saja ya. Akan tetapi eh, saya ingin merespon terlebih dahulu bahwa sebenarnya fungsi guru besar itu apa? Itu pertama. Sehingga ketika guru besar berpolitik ada reaksi yang menurut saya dalam tanda petik keliru ya dari mahasiswa yang mendemo guru besar. Saya justru menganggap eh, ikutnya para guru besar dalam berpolitik itu adalah suatu kemajuan yang diharapkan ya di dalam dunia akademisi, karena hari ini banyak sekali orang dalam pengertian mereka yang ASN di kampus di mana saja itu tidak mau berbicara politik karena memang ada aturannya. Seolah-olah ketika berpihak kepada salah satu itu akan melanggar aturan, dan memang itu aturannya. Tapi ketika ada guru besar yang berbicara atau berpolitik dalam hal ini, menurut saya itu sebuah kemajuan. Kenapa? Karena saya tidak sepakat dengan larangan ASN berpolitik. Apakah karena ASN itu digaji oleh pemerintah dan kemudian menjadi budak pemerintah? Itu sangat-sangat kejam sekali. Artinya guru itu tidak bebas berpikir gitu. Nah, itu soal pertama. Kembali lagi tadi, fungsi guru besar itu apa sih? Misalkan guru besar itu memang bidang politik misalnya, dan kemudian dia merespon dengan jujur dalam dunia akademik. Kejujuran itu memang utama. Dia merespon dengan jujur sebuah fenomena politik. Apakah tidak boleh gitu? Bukankah responnya itu adalah suatu pendidikan sebenarnya, kan gitu? Suatu pendidikan politik. Ikut sertanya dia misalkan yang disebut sebagai berpolitik di sini karena dia memihak salah satu, dalam pengertian karena memang memiliki kemiripan cara berpikir, itu beda soal lagi gitu loh. Misalkan saya tidak mau melanjutkan kekuasaan dari pemerintahan hari ini, yang mana 02 katakanlah itu eh, didukung dan disupport penuh oleh kekuasaan yang berkuasa hari ini. Dan saya tidak mau itu, karena dalam teori Machiavelli misalnya mengatakan bahwa kekuasaan itu kalau dia semakin absolut maka dia akan semakin korup gitu loh. Dan saya percaya dengan teori itu, dan fenomena itu ada hari ini. Kemudian saya tidak mau memilih, itu adalah hak akademis dan hak ilmu pengetahuan saya gitu. Dan bukan karena saya berpihak pada salah satu, dan kan masih ada pilihan yang lain. 03 misalnya saya tidak memilih karena dia dari partai penguasa sebelumnya gitu. Misalkan. Atau 01 saya tidak memilih misalnya karena pada akhirnya politik apa namanya antara apa namanya politik dua dukungan dari apa Anies dan siapa namanya Caimin itu bisa bersatu gitu. Padahal pendukung Anies itu kita kenal orang-orang yang kanan gitu. Sementara ini orang-orang yang moderat dan lebih condong ke liberal misalnya. Kok bisa bersatu demi politik? Itu kan juga keanehan sebenarnya. Kalau saya tidak memilih karena itu kan juga boleh.
masing-masing memiliki kecacatan itu. Tapi kan sebagai guru besar, kemudian dia berpolitik dan mengambil langkah, mengambil yang lebih ringan mudaratnya gitu. Itu boleh gitu loh. Jadi alangkah anehnya kalau mahasiswa itu mendemo guru besar gitu, yang dia berbicara politik. Terus mendidik, mendidik tentang apa? Harusnya itu kan ada di apa pamflet itu kan, di banner itu tertulis guru besar itu mendidik bukan berpolitik. Mendidik. Terus politik siapa yang mendidik gitu? Kayak kan gitu. Aneh nggak sih? Coba guru olahraga dia mendidik itu kan, mendidik anak muridnya, dan dia juga harus berolahraga gitu loh biar ngerti. Kalau dia tidak berolahraga dia tidak ngerti fungsi push up itu apa dan sebagainya. Guru yang mendidik politik dia juga sebenarnya harus berpolitik gitu loh, karena kalau dia tidak berpolitik dia tidak ngerti kengerian di dalam politik itu seperti apa. Atau setidaknya dia merasakan, oh aura politik itu seperti ini. Dan dia lebih objektif dalam hal itu. Jadi dalam hal ini sebenarnya sebuah kedunguan besar jika mahasiswa itu berkumpul yang kemudian mendemo guru besar. Itu aneh sekali. Guru besar itu bukan didemo tapi diperdebatkan. Diperdebatkan argumennya. Guru besar itu bukan didemo tapi dibantah pendapatnya itu loh. Guru besar itu bukan didemo tapi balas karya mereka dengan karya lain gitu. Di mana guru besar itu harus dibantah, kemudian harus ditolak, harus didebat, harus dilawan dengan karya-karya ya di panggung akademisi, bukan demonstran. Apa yang kamu demo di situ? Dia juga tidak memiliki aparat keamanan yang kemudian kalau kalian demo ke rumahnya misalkan, ya sudah los begitu aja, rumahnya akan rusak berantakan karena memang tidak ada polisi atau tentara atau macam-macam yang melindungi. Beda kalau kita mendemo istana, mendemo gedung DPR yang apa namanya, pagarnya itu menjulang tinggi. Itu baru perdemuan yang luar biasa. Itu pendapat saya ya, bahwa guru besar itu apalagi dia guru besar politik maka dia selayaknya berpolitik. Itu saja sih. Jangan tambah kedunguan ini, jangan tambah kerusakan moral, kerusakan negeri ini dengan kedunguan yang tidak perlu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.